Putri Duyung dan Sang Pangeran. Suatu ketika, sebuah kapal kerajaan hilang di tengah badai yang hebat. Raja Ranon dan krunya mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan diri. Tetapi kapal mereka terjebak di atas batu raksasa di tengah laut. Angin bertiup sangat kencang dan air mulai naik. Para kru panik dan mulai mengucapkan doa terakhir mereka. Tolong bantu kami di saat-saat sulit ini. Bebaskan kami dari badai hebat ini. Ketika di atas ombak besar, Putri Duyung muncul. Oh, Raja yang Agung, aku merasa sangat menyesal melihat kau dalam situasi seperti ini. Aku bisa menyelamatkanmu dan juga kapalmu. Mata Raja Ranon bersinar cerah dengan harapan. Tapi, sebagai balasannya, kau harus berjanji untuk memberi aku anak sulungmu. Mengerti? Raja Ranon ingin sekali menggendong putranya, dan sekarang pikiran untuk menyerahkan ahli warisnya membuat matanya berlinang air mata. Melihat wajah para awaknya yang panik, Raja menerima tawaran Putri Duyung. Baiklah, aku setuju. Tidak lama setelah dia menerimanya, gelombang besar membebaskan kapal dari batu ke lautan lepas. Berbulan-bulan kemudian, sang ratu melahirkan seorang bayi laki-laki. Raja Ranon sudah lama melupakan janjinya pada Putri Duyung. Dia adalah anak yang tampan. Aku akan menamainya Pangeran Aeron. Pangeran Aeron tumbuh menjadi pangeran yang kuat dan juga tampan. Dan tak lama kemudian, Raja Ranon kembali teringat pada janjinya. Putra kita cukup terlatih. Kita harus mengirim dia ke dunia luas. Sungguh bodoh bagi kita untuk menahannya di sini, di istana, karena ini adalah tempat pertama sang Putri Duyung akan mencarinya. Aku setuju denganmu. Pangeran Aeron dipanggil, dan mereka menceritakan semuanya. Dia sangat senang memikirkan perjalanan keliling dunia. Ayah, aku menerima kebijaksanaanmu dan segera akan mempersiapkan perjalananku. Berkati aku. Dia berpamitan kepada orang tuanya dan pergi untuk memulai perjalanannya. Sepanjang hari dia berjalan melalui jalan berliku dan hutan hijau kecil, menikmati hutan ditemani tupai dan burung. Namun segera dia merasa lelah. Aku merasa sangat lelah. Aku harus menemukan tempat untuk beristirahat dan makan malam. Begitu dia menemukan tempat untuk beristirahat, raungan menggelegar terdengar. Sang pangeran ketakutan. Di depannya berdiri seekor binatang buas berkepala singa, bertubuh beruang, dan bersayap burung kolibri. Apa yang kau lakukan di sini, nak? Aku melarikan diri dari Putri Duyung. Dan aku mencari sesuatu untuk dimakan. Aku punya makanan, aku bisa memberimu makanan. Kalau begitu, berikan padaku. Ini melewati waktu makan malamku dan aku sangat lapar. Pangeran Aeron segera mengambil tasnya, mengambil beberapa roti dan buah-buahan, lalu memberikannya kepada binatang itu. Binatang buas melahap makanan dalam sekali gigitan. Ini sangat lezat sekali. Aku senang itu bukan aku. Kau lucu. Aku akan membalasmu. Ini, ambil bulu dari sayapku. Dengan ini di sakumu, kapanpun kau mau, kau dapat berubah bentuk menjadi singa perkasa, beruang besar, atau burung dalam sekejap. Pangeran Aeron berterima kasih kepada binatang buas atas hadiahnya dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Saat dia berjalan, dia berpikir, Aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi singa. dalam sekejap ia berubah menjadi singa yang perkasa. Melihat cakar besarnya dan juga gigi taringnya, dia mengayunkan ekornya dalam kebahagiaan. Bagus, aku suka menjadi singa. Raja hutan. Pangeran Aeron berjalan sebentar dan kemudian dia berpikir, Aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi beruang. begitu dia mengatakannya, dia berubah menjadi beruang besar dengan kulit dan bulu yang sangat tebal. Bagus sekali. Waspadalah lebah, aku datang untuk mengambil semua madumu. Lalu, setelah beberapa saat Pangeran Aeron berpikir lagi dalam hati.
Menjadi seekor burung pasti sangat berbeda dari menjadi beruang atau singa. Aku harus mencobanya. Terbang tinggi, bebas seperti burung, kegembiraan sang pangeran tidak mengenal batas. Segera ia tiba di sebuah kerajaan yang luas dan memutuskan untuk pergi ke sana. Dia terbang langsung ke istana dan melihat sekelompok orang di aula sedang makan. Di sana, dia berubah kembali ke bentuk aslinya dan berjalan untuk mendengarkan percakapan yang terjadi. Raja lelah mencari pengantin untuk sang putri. Raja memajang potret pangeran paling tampan di dunia, tapi tidak ada satupun yang disukai oleh sang putri. Bagaimana dia akan memberinya ahli waris? Kalau aku adalah dia, aku akan menikah dengan pangeran pertama yang memintaku untuk menikah. Oh, tentu saja. Para pelayan membicarakannya lagi, tetapi Pangeran Eron sudah berhenti mendengarkan mereka. Dia berubah menjadi seekor burung untuk mencari sang putri. Dia terbang ke kastil dan mencari kamar putri melalui jendela. Ketika akhirnya dia menemukannya, dia terbang masuk, dan ketika terbang, ia berubah kembali menjadi seorang pria. Ah, kau siapa? Kau jangan takut, putri. Aku tidak akan menyakitimu. Dan sang putri tidak takut lagi. Pangeran Eron menceritakan segalanya tentang dirinya sendiri. Wow! Aku tahu. Sang putri tersenyum. Aku menyukaimu. Katakan padaku, ayahku akan pergi berperang dan dia akan meninggalkan pedangnya di kamarku. Setiap orang yang mengambil pedang itu untuknya, maka dia akan menjadi tunanganku. Dan aku ingin kaulah orangnya. Dan aku akan menjadi orangnya. Aku akan pergi berperang dengan raja. Aku akan menunggumu. Pangeran Aeron pergi dan bergabung dengan barisan pasukan raja. Dan seperti yang dipesankan oleh putri, 3 hari kemudian mereka berbaris untuk berperang. Mereka telah meninggalkan kota jauh di belakang ketika raja berseru bahwa dia telah melupakan pedangnya. Banyak yang mengeluarkan pedang mereka sendiri untuk sang raja, tapi dia tidak akan mengambilnya. Aku tidak bisa bertarung dengan pedang lain kecuali pedangku. Pria pertama yang membawanya kepadaku dari kamar putriku tidak hanya akan menjadikannya sebagai istri dia, tetapi juga akan memerintah kerajaanku setelahku. Mendengar hal ini, banyak kesatria berbalik kembali ke kota. Di antara mereka ada kesatria merah yang jahat yang dikenal memiliki cara yang berbahaya. Ketika mereka sedang menunggang kuda, Pangeran Eron terpikir sebuah rencana. Dia membiarkan yang lain melewatinya dan kemudian berubah menjadi singa dan meraung dengan keras. Mendengar raungan yang dahsyat, kuda-kuda para kesatria lain lepas kendali. Sementara Pangeran Eron pergi menuju kastil. Ketika dia sampai di kastil, dia berubah menjadi seekor burung dan terbang langsung ke jendela sang putri. Aku datang ke sini untuk pedangnya, Tuan Putri. Pangeran Eron, kau berhasil. Ini dia pedang ayahku. Sekarang, pergilah menangkan perang dan kembali padaku. Sesuai permintaanmu, Yang Mulia. Tetapi ingat, jika aku tidak kembali dengan alasan apapun, ketahuilah bahwa aku terjebak. Pergi ke pantai dan nyanyikan lagumu sehingga suaramu dapat membimbingku padamu. Sang putri mengangguk dan memberinya setengah dari cincin kerajaannya. Pangeran Eron mencium tangannya dan terbang kembali keluar jendela. Setelah terbang selama beberapa waktu, Pangeran Eron merasa haus dan memutuskan untuk berhenti di dekat sungai. Tetapi tidak disadari olehnya, Putri Duyung itu berada di dekatnya. Ketika dia berlutut untuk minum, Putri Duyung membuat ombak untuk menangkap sang pangeran, dan mereka berdua menghilang ke dalam air. Setelah beberapa waktu, kesatria merah yang melewati sungai memutuskan untuk berhenti dan meminum air. Dia senang sekali ketika melihat ada pedang di tepi sungai. Wow, sepertinya ini adalah hari keberuntunganku. Dengan cepat dia mengambil pedang itu dan kembali ke raja, lalu menyerahkan pada raja. Setelah perang, raja kembali ke kerajaannya yang menyambut dengan sukacita dan perayaan. Tetapi ketika sang putri melihat bahwa Pangeran Eron tidak berada di antara barisan yang menunggang kuda, hatinya tenggelam. Kesatria merah menunjukkan keberanian besar dalam pertempuran dan bahkan mengambil pedangku sebelum dimulai. Dan seperti yang dijanjikan, dia akan menikahi putriku besok. Seluruh aula meledak dalam perayaan. Semua
Semua orang merasa senang, kecuali sang putri. Kemudian pada hari itu dia pergi ke pantai dan bernyanyi di tepi laut. Di mana kau pangeranku? Kembalilah pangeran, aku rindu. Hatiku rindu. Oh pangeran, hatiku rindu. Jauh di bawah air, Putri Duyung itu membawa Pangeran Eron ke tempat tidur rumput laut. Ketika dia mendengar lagu Putri, dia berseru, "Dengar bagaimana kekasihmu menyanyikan lagu untukmu." Aku tidak mendengar apa-apa. Tapi aku bisa. Kami Putri Duyung mengetahui segala sesuatu yang terjadi di daratan sana. Itu tidak mungkin. Aku tidak percaya kau. Kau tidak percaya bahwa Putri Duyung bisa mendengar segala sesuatu yang terjadi di daratan? Tidak. Dan aku tidak percaya ada yang bernyanyi di sana. Kau hanya mencoba untuk memulai percakapan denganku. Baiklah, aku akan membuktikannya padamu, manusia bodoh. Putri Duyung membawanya sedikit lebih dekat ke permukaan. Bisakah kau mendengarnya sekarang? Tidak, aku tidak mendengar apapun selain suara air. Putri Duyung membawanya lebih tinggi lagi. Bagaimana kalau sekarang? Tidak, aku tidak mendengar apapun selain debur ombak. Dan akhirnya Putri Duyung membawanya ke permukaan. Aku yakin kau bisa mendengarnya sekarang. Kau tahu, itu tidak masalah. Seketika itu juga dia menjadi seekor burung dan melarikan diri dari cengkraman sang Putri Duyung. Tidak! Pangeran Eron terbang dengan sekuat tenaga dan pergi menuju kekasihnya. Melihatnya, sang putri berdiri dengan gembira. Cintamu membawaku kembali. Aku senang sekali kau bisa kembali, sayangku. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Ayo cepat ke istana. Ketika mereka sampai di istana, sang putri mengumumkan, "Ayah, orang ini mengaku kalau dia lebih kuat daripada Kesatria Merah. Menurutku itu tidak masuk akal." Hei, itu agak kasar kan? Shh. Yang mulia, aku tahu kau mempunyai banyak pengetahuan ajaib. Pria ini mengaku bisa berubah menjadi seekor singa. Bagaimana kalau kau tunjukkan hal itu pada raja? Sekarang Kesatria Merah tidak pernah membaca satu buku sihir pun. Tapi dia percaya bahwa dia lebih baik daripada siapapun. Dia mencoba dan membuat wajah, lalu menangis. Ya ampun, itu sangat menyakitkan untuk ditonton. Mungkin singa terlalu sulit. Mengapa tidak mencoba menjadi beruang? Dan lagi Kesatria Merah mencoba. Dan lagi-lagi dia gagal. Mungkin kita mencoba hal-hal yang terlalu besar. Mengapa kita tidak memulai dari yang kecil saja? Contohnya berubah menjadi seekor burung. Sebenarnya aku... Dan kau, bisakah kau benar-benar berubah menjadi singa? Begitu sang putri mengatakannya, Pangeran Eron mengubah dirinya menjadi seekor singa dan meraung dengan sekuat tenaga. Semua orang yang ada di aula terkejut, tapi raja tidak tersentak. Bagaimana dengan beruang? Dan voila, seekor beruang berdiri di tempat singa. Dan yang terakhir, seekor burung. Dan dalam sekejap, beruang raksasa berubah menjadi burung kolibri kecil. Raja menyaksikan semua ini dengan gembira, karena dia menyadari apa yang sedang dilakukan oleh putrinya. Apakah ini orang yang mengambil pedang? Iya, benar ayah. Dia adalah pria yang datang ke kamarku dan hanya dia yang akan aku nikahi. Putri menceritakan segalanya pada sang raja. Saat mengetahui bahwa Kesatria Merah telah membohonginya, dia mengirimkannya ke ruang bawah tanah. Dan saat berikutnya, sang raja mengumumkan pernikahan putrinya. Dan semua orang sekali lagi bersuka cita. Pesta baru digelar, dan kali ini sang putri juga menikmatinya.